menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gimana sih? Tidak, dia lain. Berikan. Di 15 juta sekali bayar. Tiga, sambutan kepada sekolah. Ada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, Dewan dan Dewan Pendidikan, Dewan Sekolah. Pertama dan paling utama, marilah kita memberikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru SD Negeri 10 Gunung Medan. Salawat beserta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, guru sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang telah hadir berkenan memenuhi undangan dari Pak Bambang dalam rangka diseminasi budaya Pasifik. Dan alhamdulillah kegiatan ini mudah-mudahan sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, kami banyak berterima kasih kepada Pak Bambang. Kami dilibatkan dalam acara ini, dan dalam acara ini juga mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan sekalian. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan rentetan dari kegiatan-kegiatan CGP dari Pak Bambang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini menambah wawasan, menambah ilmu, menambah daripada pengetahuan dari kawan-kawan bagaimana kedepannya dari proses CGP ini. Kemudian juga dengan adanya kegiatan ini kepada Pak Bambang, kami berharap kedepannya dan kepada kawan-kawan ada peningkatan, ada perbaikan-perbaikan untuk kedepannya nanti, baik kepada Pak Bambang sendiri, kepada teman-teman, khususnya ke seluruh Dewan Guru.
ya dengan adanya kegiatan ini. Nah, ini harapan kami dari kami yang dikeluarkan di sini. Tidak lain, semoga dengan adanya kegiatan ini sekolah kita akan lebih baik, pendidikan di sekolah kita akan lebih baik. Terlebih-lebih Pak Bambang, ke depan ini banyak tantangan yang akan kita hadapi. Yang tak kalah penting adalah menuju sekolah Adiwiyata. Dengan adanya Pak Bambang ikut PGP ini, mudah-mudahan menjadi motivasi daripada kegiatan Pak Bambang. Kami rasa cukup di sini yang perlu kami sampaikan. Pun kalau ada kekurangan dan kesilapan kami mohon maaf dan kami akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 4. Paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Putria di SPD. Pada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 10 Medan, Bapak Sasi, yang terhormat rekan guru serta tenaga pendidikan yang sangat kami banggakan. Di sini acara ini bukan berarti saya yang mengajari, tapi kita belajar bersama-sama tentang budaya positif ini. Jadi diharapkan dari pembelajaran ini semoga kedepannya sama seperti yang dikatakan oleh Pak Sasi tadi, agar bisa ada peningkatan di sekolah kita. Lanjut sedikit. Nah, sebelum mulai acara ini kita akan melakukan ice breaking. Jadi melakukan penyegaran otot-otot agar di paparan nanti supaya tenang. Aduh, lanjut. Coba Bapak Ibu tahu sebelum. Bapak Ibu untuk oke. Berdepan kan lagi. Kita senam dulu. Kita duduk pelanya. Kita ke depan dulu. Kita joget. Nah, sini nyari kosong. Pak Herman, yang lego yang mana dulu? Nah. Gimana tuh? Aku salah. Ayo. Kita melakukan senam dulu. Ayo lanjut coy. Kita joget dulu. 3, 4, 1, Sabina.
Ibu. Oh. Hidup bagaimana? Santai baik kita. Kita santai kegiatan ini. Jadi dari kegiatan SBG tadi, apa perasaannya Bapak Ibu? Coba, itu ya perasaannya. Tenang ya, tenang. Ibu RT gimana? Lesu. Jadi sebelum belajar itu kita melakukan speaking, walaupun di kelas harus kita lakukan. Coba, lanjut, tekan kanan. Nah, Bapak Ibu, di situ ada pertanyaan pemantik, istilah sekarang tuh. Jadi sebelum belajar itu, setelah speaking kita akan mengisi pertanyaan pemantik. Jadi jawabannya itu tidak ada benar atau salah. Jadi semua itu benar, tapi ada yang lebih benar. Ada berapa? Ada 4 soal. Jadi judul soalnya itu apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Nah, coba diambil kertasnya. Suruh mau pena ngomong. Suruh mau pena, suruh kosong. Bang. Hah? Ya, jadi buatan. Ya, jadi jawabannya itu antara dua. Jadi setuju atau tidak setuju. Jadi pertanyaan yang pertama itu jadi ada seperti saja atau ada titik. Pemberian hukuman dapat mendisiplin siswa. Jadi jawab setuju atau tidak setuju. Tidak perlu alasan Pak. Nah, jadi tidak perlu mengisi alasannya. Nah, sekali. Nah, yang nomor 2 itu pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, buat setuju. Nah, tulis. Apa? Buat itu. Jadi ini ada 4. Jadi apa soal 1, 2, 3, 4. Nah, Setujunya itu. santai Pak Rutin kasih makan. Bapak Ibu minum. Soal yang nomor 3 itu guru harus mendapatkan solusi untuk soal siswa yang bermasalah. Nah, jadi kesimpulan kita itu setuju atau tidak. Yang keempat itu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Bukan Jadi 4 kali. Jadi ada 4 lah, ada informasi itu. Ready? Ada 4. Mau ditulis angka boleh nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 atau strip atau titik yang besar. Jadi ada 4. Sebelum kita belajar, kita mengisi pertanyaan pemantik. Jika sudah selesai, Bapak Ibu mohon tempelkan yang di kertas di warna hitam. Nah, kasih nama Pak Haikal. Haikal. Tidak dikoreksi Pak Haikal. Di bawahnya kertas itu diberi nama. Ya. Bawa pucuknya dia. Langsung sini ya. Ini Mbak. Yang kita Pak, kita Pak, sini Pak, kita bagi. Nah. Dia nak
menit dah. Setuju. Setuju kali aku lah. Nanti satu dua dah. Setuju. Setuju kali aku. Ada lagi Pak Sri. Oh, kenapa Pak Sri? Jangan Pak Sri. Jadi tidak usah sulang, ada lebat. Pakai ya Leo rồi. Sambilan makan, sambilan minum, Bapak Ibu, kita bawa aja kegiatan ini. Setuju. Pak Suri, foto dulu. Sudah, foto. Aku buang lagi. Aku tidak setuju yang hadiah. Yang hukuman. Nah, jadi Pak Suri tidak setuju yang hukuman. Bagi satu dua kau disetujui. Coba Pak Robin, di slide lagi. Lanjut Pak Robin. Nah, jadi di konsep inti sambilan ini namanya sambilan santai, sambilan kita belajar sama-sama. Jadi konsep inti budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, perilaku motivasi perilaku manusia, kemudian ada proses kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga spesifikasi. Lanjut lagi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ada berapa Bapak itu Ibu profil pelajar Pancasila itu? Ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Jadi dia di satu tujuan menjadi seorang pelajar Pancasila. Next. Nah, jadi ada namanya pengubah paradigma stimulus respon kebijakan teori kontrol. Stimulus respon lawan dengan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Jadi mereka berlawanan. Respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu dari diri kita sendiri. Kalau yang kontrol itu berarti kita mengikuti aturan. Contoh yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi pandangan dari studi respon. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi kita mencoba. Tapi yang seharusnya kita berusaha kita memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi kita jangan melihat dari diri kita sendiri. Jadi kita melihat ke depan.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya tadi, contoh kita mengisi soal pemahaman tadi. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Orang lain bisa mengontrol saya, yang seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kalau dari teori kontrol, kolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, model berpikir menang kalah. Nah, kalau dari kita itu kita ada sifat ada menang, ada kalah, pasti ada di hati kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita melihat orang itu harus berpikir menang. Next, lanjut. Disiplin positif. Nah, jadi dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dari hasil kata disiplin positif. Sebagai pendidik, jadi tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal atau menyeluruh dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut, disiplin positif di balik sebelah kiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Terus nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi, organisasi atau sekolah. Contoh dari sekolah kita misalnya. Profil pendidikan Pancasilanya ialah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berperilaku global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernilai kritis. Kemudian ada namanya nilai kebajikan itu Ibu Primarias program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, aktivitas empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, tulus hati, benar orang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut. Nah, jadi ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar kita itu, kita hidup ini. Jadi pengertian dari kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita butuhkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, contohnya misal kebutuhan dasar sekarang HP. Jadi kita ketergantungan HP. Walaupun tidak ada duit, orang carinya kita harus ada HP. Apa nak ngeridit, apa nak maling, pemutang, lanjut berapa? Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi setelah pengertian tadi ada 5 kebutuhan. Jadi ada 5 dalam hidup kita ini. Contoh dari bertahan hidup itu berarti kita makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, jadi itu termasuk untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan berbagai, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan. Kebutuhan dasar kita ini hargai diri, keinginan untuk dianggap,
memimpin berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Jadi tertawa itu lanjut. Jadi tertawa itu bagus menurut Ibu Erni. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Ada motivasi di dalam diri ekstrinsik, ada yang di luar dalam diri kita. Kalau dari ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Luar biasa di diri kita gitu. Kita walaupun tak melakukan apa-apa, kita cari imbalan. Kita dulu yang pegawai lagi nak minum rokok. Itu kalau dari dalam diri. Kemudian dari motivasi intrinsik dari luar, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Minum. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Next, boleh. Kita lihat videonya dulu. Jadi yang untuk menjadi nyaman, Alasannya ibu itu. Kosola tuh. Pasri kosolanya ini. gurunya. Jadi dia untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini cara kita seorang guru. Kebiasaan. Jadi sebabnya kita seperti ini. Dari video tadi pasti kita sudah merasakannya, dari bagaimana kita cara supaya mendapatkan imbalan, kemudian kita terdesak dengan hukuman, kemudian dari diri kita sendiri. Lanjut, oke. Sini ada Nah, jadi ada hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, Bapak Ibu, hukuman itu hukuman kepada siswa dengan tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah hukuman itu. Lanjut berupa hukuman fisik. Nah, jadi kita terbiasa menghukum sesuatu dengan fisik, misalnya menyuruh mereka push up, kemudian lari keliling lapangan. Nah, jadi itu termasuk hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada perjanjian di dalam kelas, konsekuensi. Misalnya siswa tadi terlambat masuk kelas. Nah, jadi sebelum kita pembelajaran dimulai di awal tahun, kita sudah ada namanya keyakinan kelas. Nanti pas pelajaran ya. Jadi ada namanya keyakinan kelas. Jadi kita ada bentuk peraturan, tapi dia itu keyakinan kelas tidak tertulis, dengan omongan saja Pak Kasih. Nah,
Tapi dari omong itu bisa diperbuat. Lain dengan peraturan Pak. Jadi kalau peraturan itu sudah dibuat, beda Pak. Kemudian ada restitusi sekarang namanya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi kalau restitusi itu sangat diajarkan sekarang. Restitusi itu misalnya seperti ada siswa yang mencuri, kan? Itu nih. Jadi kita memanggilnya, kita walaupun kita guru, walaupun tendi. Nah, jadi kita harus bisa seperti kepala sekolah, seperti manajer. Jadi kita harus berkata halus. Sekarang coba, nah, walaupun marah, kita harus halus ngomongnya dengan siswa. Kita bertanya penyebabnya kenapa dia maling, kemudian alasannya tadi apa dia tadi tidak kasih duit beli buku. Lanjut, Pak Rawi. Nah, ini nyawa pula, tapi kita nyawabnya kita ngacu ke tangan baik. Jadi ada soal tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Jadi jawabannya ada dua. Jadi kita bisa satu nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi coba Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Sudah nih, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi termasuk hukuman. Kalau hukuman, siapa yang konsekuensi? Ibu ya, konsekuensi. Nah, coba kanan ke lebih. Jawabannya yang mana? Next. Nah, itu ini termasuk konsekuensi. Bukan salah, keliru Lanjut lagi, kanan ke. Kemudian ada lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau di sekolah kita mengalami lapangan voli. Karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Coba Pak lebih kanan ke. Nah, dia termasuk hukuman. Nah, sudah lagi tuh. Terus Pak lebih membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, jadi siswa dia tadi menyoret di meja. Kemudian disuruh membersihkannya. Nah, termasuk konsekuensi atau hukuman. Hukuman Pak lebih. Lanjut. Pak konsekuensi. Nah, benar. Lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Pak Bendi, hukuman. Jawab itu nah. Jawab nih, kita lagi. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Nah, benar kali. Terus Pak Dewi, berjemur di lapangan basket atau lapangan voli kita karena mengobrol dengan teman saat jam belajar. Hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Lanjut. Tapi kali ini dua nih. Murid diminta bertelanjang kaki, jadi tidak bersepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Konsekuensi atau hukuman? Tekan Pak Dewi. Hukuman. Lanjut.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi nggak suruh angkat keting gitu. Siswa tadi sudah angkat keting. Hukuman, apa itu kena hukuman ternyata keting. Kanan dia boleh. Satu lagi, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil teman. Jadi siswa tadi mata ke pensil atau pena, nantinya tadi teman. Coba apa lagi? Termasuk hukuman. Next, berapa lanjut? Nah, kita duduk istirahat dulu. Kopi break. Bukan kopi break. Kita istirahat sebentar. Sambil minum itu kayu sambil makan. Kita nak joget sebelumnya kita kalau videonya baik. Videonya baik. Kalau suka dia pakai buku. Lagi telepon. Patah pinggang. Oke gas, tambah 2 orang gas. Oke gas, tambah 2 orang gas. Oke gas, tambah 2 orang gas.
Itu bawa ke labang, itu dia rendah terganggu tuh boh. Mau nemu lagi di lapangan. Itu juga jalan. Oh. Oke. Jadi ada 5 posisi kontrol dulu itu. Ada penghukum, pembuat dasar, teman, pemantau, serta manajer. Net. Nah, contoh penerapannya itu 5 posisi kontrol itu misalnya kita sebagai penghukum, jadi hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi itu termasuk penghukum. Jadi kita sebagai guru termasuk penghukum. Kemudian kalau kita membuat dasar bersalah itu, berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengajarkan ibu bapak. Nah, jadi itu termasuk membuat dasar bersalah. Terus Pak Arif. Nah, jadi ada kita sebagai teman dalam posisi kontrol guru tuh. Ayo dong, kalau kita sebagai teman, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi posisi di teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribusia ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian ada posisi sebagai manajer. Kanan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dengan lembut kita bicara. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Lanjut, Robin. Nah, ini ada videonya, Pak Ibu. Ini sebagai penghukum. Kita sendiri sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, Itu dong. kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa Nah, jadi saya itu kita harus sebagai di lapangan penghukum basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, tadi kita guru sebagai penghukum. Yuk, jadi ada 5 kontrol. Kita sebagai pembuat dasar bersalah. Yang ini terus. Salah. Iya terus. Nah, ada yang terus salah. Sudah dipindahkan Naren. Tonggeng itu. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Jadi Ibu kita harus sebagai apa coba? pembuat Maaf dasar Bu. bersalah. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Akal tonggeng ini. Naren. Lanjut. Nah, sebagai teman gue nih. Sudah sebagai teman dulu. Naren lagi. Naren, Aku nakalnya. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini Nah, nak? sebagai teman. Selamat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Apa jadi? Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi dan jadi guru sebagai pemantau ini. Atau game pula. Akan ikut. Memang disuruh nampil kayak gini Bapak. Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Sebagai masalah satu lagi ini kita ambil bisa sebagai manajer ini sebagai masalah. Atau game pula. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dari Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Satu. Jadi selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa kita keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut. Ini dong bang. Kenapa? Kenapa? Kemudian ada petugas dari kelas. Nah, jadi contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Setiap anggota perlu satu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai bersama. Waalaikumsalam. Masuk mulai. Jadi kita buat keyakinan kelas ini kita mengajak siswa
Satu. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah digunakan. Jadi Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelas itu mengajak siswa. Jadi kita suruh siswa mengacungkan tangan. Misalnya anak-anak kita di awal pembelajaran 2024-2025. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas anak-anak. Jadi kita tempel, kita kasih kertas anak. Contohnya kita ke sini, kita tulis keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, kita contohkan kita mengisi keyakinan kelas menurut Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai siswa, misalnya contoh, tidak keluar kelas sebelum jam istirahat. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Kemudian menghormati guru yang ada di meja. Contoh lagi misalnya, diam ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu minta satu pendapat dari Bapak Ibu untuk mengisi keyakinan kelas. Seumpamanya Bapak Ibu itu sebagai murid, kita sebagai murid. Terserah, menurut Bapak Ibu misalnya tidak boleh keluar, tidak boleh ke WC berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tulis itu minta tolong tulis di kertas yang ada warna pink itu yang ada pada depan. Terserah, apa ya Allah? Jadi terserah, misalnya tidak boleh jajan sebelum istirahat. Nah, contohnya Bapak Ibu, satu aja. Tidak boleh mengganggu teman sedang mengerjakan. Buat keyakinan kelas. Tulis baik Ibu, misal contoh, menghormati Ibu sedang menjelaskan materi pelajaran. Terserah. Tidak boleh keluar WC kalau tidak izin. Pak Bapak yang warna itu. Nah, minta tolong tempel. Itu lebih banyak ya, bukannya di bahasa Korea. Terbalik. Ada lemnya itu Pak Ibu. Nah, coba. Ibu itu sudah belakang. Jadi kita contoh membuat keyakinan kelas di kelas kita. Nah, jadi penulis itu keyakinan kelas itu siswa. Jadi bukan kita sebagai guru, tetapi siswa yang membuatnya. Nah, jadi contohnya dari Ibu, dari Pak Juleper, tidak makan dan minum saat jam belajar. Nah, itu sangat bagus. Jadi itu tidak perlu kita buat di peraturan kelas. Jadi itu bisa ditulis seperti ini. Kemudian setiap hari kita harus dibilangin. Kemudian tidak ngobrol dengan teman saat belajar. Nah, terus hebat. Tidak boleh makan selagi pelajaran berlanjut. Tapi namun yang ini, yang ibu apa bapak ini.
Oh, yang kalau yang Pak Kosasi masuk tidak boleh berdesakan, harus sopan. Kemudian jangan bermain dalam kelas. Nah, jadi kita meyakini itu bahwa kita tidak boleh siswa bermain di dalam kelas. Kemudian tidak boleh berbicara kalau saya sedang menjelaskan. Nah, juga nih, kalau dia sedang jelaskan jadi begitu. Ada yang satu lagi, tidak jajan di luar jam belajar. Oke, bagus. Ibu adalah tidak keluar pada saat KBM pertama. Sini Pak. Lanjut Pak Robi. Anda habis materi itu. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Yang lain yang dilakukan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari materi yang panjang tadi, daripada yang pertama tadi, budaya positif itu ada namanya segitiga restitusi. Nah, jadi pilihan yang terbaik tadi, guru sebagai teman, guru sebagai penghubung, kemudian merasa bersalah. Yang paling bagus itu batu nilainya bintangnya paling banyak itu kita harus guru sebagai manajer itu. Kita tidak boleh menyakiti siswa. Jadi jadi menurut pelajaran waktu itu ya. Jadi waktu belajar kita diajak sama-sama untuk kalau baca berubah menjadi manajer. Jadi lagi jaga siswa. Nah, jadi kita tanya misalnya, nanti Pak Robin videonya. Nah, berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita tanya, misalnya yang salah tadi, Mak Tongging tadi, ngapa dengan tadi terlambat nak upacara? Misalnya katanya, dia jawab, aku kesiangan Pak. Nah, kita jangan marah. Kemudian, jadi kita kata Mak Tongging kata ke Bapak atau kita sebagai guru ini pernah juga mengalami terlambat itu, kesiangan. Jadi wajar kita sebagai manusia itu melakukan kesalahan. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kita menyampaikan kepada siswa tersebut agar kalau tidur itu jangan sampai malam. Nah, jadi tidak kesiangan lagi. Jadi yang kita mari terlambat terus dengan ini, Mak Manis, awal pacaran jadi lagi gitu. Menurut Cina atau buat emosi, tidak tahu bagaimana. Kamu belum merasa begitu. Nah, terus Pak Robin. Wow. Kau pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus lanjut. Nah, ini contoh Bapak Ibu, aku buat video disuruh ini tadi Bapak dengar laporan dari Bapak kamu habis berkantor. Kenapa berkantor? Pambi lagi takut anak kedua itu lebih. Wajarlah kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi lainnya, Bapak juga akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap anak? Anda berbuat begitu ada alasan dia. Ya, wajarlah jika kamu marah-marah dan tidak rela Bapak sangat menghargai tindakan dan niat yang kedua lebih dulu sekarang coba pikirkan hanya tindakan kamu
marah sampai menabrak gereja, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Menurut kalian, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antaragama itu penting tidak untuk kalian? Baik, kalau menurut kalian penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu harus memperbaiki masalah ini. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi Bapak Ibu kami mancing kan bila tanya di bahasa dusun jawab. Jadi kan bercatatan kan. Oke, sekarang tindakan namanya. Kita semangat. Sekarang silakan namanya duduk bangku. Dia panggil lagi takut anak berdua orang Robi. Bagus. Nah, jadi ada penutup selesai kan. Jadi dalam penerapan program studi ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu bersihin dirinya. Jadi karena melalui Arabi, karena jadi inti dari pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu, kita harus membuat siswa itu nyaman dengan kita. Jadi kita sekarang ini tidak boleh lagi menuntut siswa. Jadi Pak, jadi kita itu misalnya siswa itu harus hafal perkalian dalam seminggu. Jadi tidak boleh. Jadi kita disuruh menuntun. Misalnya minggu ini dihafal perkalian 1 dengan 2 saja, ya jangan kemari. Nah, kita omongi. Nah, kalau bisa minggu depan perkalian 3 sudah hafal. Jadi terus dituntut, jangan dipaksa. Harus baca macu jadi lagi. Jadi di waktu belajar sudah. Jadi kita belajar itu sekarang itu menyesuaikan dengan pembelajaran di Hajar Dewantara. Sudah, Pak Robin. Tutup dulu Pak Robin. Kalau doa dulu. Makanannya belum sampai. Belum sampai. Tutup dulu lagi makannya. Doa kelak. Mana baik? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan qawlan wa rahmatan minal maut. Allahumma halina fi sabaratil maut wa najina wa afwan wa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ini kepala tuh kena makan permen aku kepala itu sudah berdoa. Lain beda. Selesai sudah acara kita pada hari ini. Untuk penutup, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.